sembah dan agungkan Tuhan. Tangkap hadiratnya. Irama shikasan kirama saya. Glory Tuhan Yesus. Hamba percaya, kami percaya Bapa bersama kami malam ini, tempat ini Tuhan. Izinkan kami mengalami kasih kuasa Tuhan malam ini. Pengurapan Roh Allah Maha Tinggi, Roh Allah Maha Kudus mengurapi kami. Irama shikasana kirama saya. Irama shere naranamoa. Iranamo saranamo. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Mulia, mulia namamu. Allah kami yang mulia, kami sanjung tinggi Tuhan. Sanjung kebesaran Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu ya Allah. Glory haleluya. Izinkan Roh Kudus menjamah, izinkan Roh Kudus melawat. Buka hati kita selebar-lebarnya. Irama shere naranamo. Glory, hallelujah. Irama shikarama saya Bapa. Ketika Roh Allah mengurapi kami Tuhan, Roh yang tanpa batas itu mengurapi dan memimpin hidup kami. Maka ada sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Demikian malam ini Tuhan, kami percaya ada kuasa Roh Allah yang maha besar, Roh Allah yang maha tinggi bersama dengan kami Tuhan. Dan kami buka hati kami buka jiwa dan roh kami Tuhan, untuk menerima urapan Roh Allah yang maha besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Puji nama Tuhan, silakan dukung kembali Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu sekasih Tuhan, malam ini ada sesuatu hal yang luar biasa bagi kita. Bukan hanya untuk Bapak Ibu di tempat ini, tetapi bagi kami semua juga. Karena Roh Allah yang akan Tuhan nyatakan pada malam ini, yang tanpa batas, yang akan memimpin hidup kita, yang akan melakukan segala sesuatu yang tanpa batas di luar dari pikiran kita, di luar dari nalar kita. Itulah pekerjaan Tuhan, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Malam ini Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita akan menerima urapan Roh Allah yang akan memimpin hidup kita, memimpin seluruh aspek hidup kita, bahkan pelayanan kita. Tetapi pertanyaannya, siapkah malam ini kita diurapi dan dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Allah yang maha besar itu? Mari kita buka Yesaya 61 ayat 1. Sebelum kita terima urapan dan berjalan dengan Allah yang akan memimpin hidup kita di dalam Tuhan. Yesaya 61 ayat 1, sama-sama kita baca dengan lantang, kita perkatakan dengan iman, dan kita mempraktekkan malam ini firman Tuhan yang hidup di dalam diri kita. Boleh kita bangkit berdiri, kita hormati, kita hargai Tuhan. Urapan Roh Allah akan mengalir ketika dengan lantang kita sama-sama ucapkan firman Tuhan ini dengan lantang dan percaya. 1, 2, 3.
Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Ibu, boleh silakan duduk kembali. Dikatakan roh Allah ada padaku, mengurapi aku dan memimpin aku. Roh Allah ada padaku. Pertanyaannya, adakah kita merasakan roh Allah ada padaku dalam hidup kita? Jikalau ada roh Allah padaku di dalam hidup kita, maka kita akan merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang akan memimpin hidup kita kepada hal-hal yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Bukan hanya masalah pekerjaan kita, bukan masalah juga pelayanan kita, tetapi kuasa Allah akan nyata di dalam diri kita. Kita akan mempunyai roh yang bernyala-nyala di dalam hidup kita karena roh Allah ada padaku. Nah, seringkali yang menjadi kegagalan dalam hidup kita sebagai anak Tuhan, kita tidak memikirkan roh Allah ada padaku. Kita tidak pernah memikirkan bahwa kuasa Tuhan yang hebat ada padaku. Tetapi yang terjadi adalah saya terlalu memikirkan diri saya sendiri. Saya terlalu fokus pada keadaan. Terlihat dengan keadaan yang tidak memungkinkan. Itu yang mengecilkan kita. Mengecilkan kuasa Allah bekerja pada diri kita. Tetapi malam ini mari kita imani, perkatakan dan firman Tuhan malam ini kita balikkan. Segala sesuatu di dalam hidup kita, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin, segala sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, tetapi Allah Tuhan Yesus malam ini akan melakukan buat kita. Mungkin kita bilang, Tuhan, ini tidak akan terjadi dan tidak bisa terjadi karena sudah terlalu rumit. Seperti inilah setan mengambil bagian di dalam diri kita untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kita melupakan roh Allah ada pada kita, roh Allah yang maha besar. Mungkin kita berkata, Tuhan, saya tidak bisa melayani, tidak bisa bersaksi Tuhan. Mulut saya tertutup untuk menyampaikan kata-kata firman Tuhan. Mulut saya tertutup Tuhan untuk menyampaikan kesaksian Tuhan. Hal seperti inilah. Kita tidak bisa bertumbuh dan maju dengan Tuhan melihat kuasa kemuliaan Tuhan Yesus. Kita lupa bahwa ada roh Allah yang besar di dalam diri kita. Yang mengurapi kita. Satu contoh saya kasih Bapak Ibu. Pada kami saat ini, roh Allah ada pada kami yang mengurapi kami, memimpin hidup kami. Satu contoh saya berikan pada rekan kami. Pastor Acong dan Pastor Bunufa akhir-akhir ini dipakai Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bersaksi, mencari jiwa-jiwa. Itu satu terobosan dari roh Allah yang memimpin hidup kami, yang kami alami bersama saat ini, yang kami ikuti, yang kami lakukan ketika roh Allah mengurapi kami, ketika roh Allah memimpin hidup kami. Ada sesuatu yang tidak bisa kami batasi, ada sesuatu yang tidak bisa kami hentikan. Tetapi kami akan melangkah untuk Tuhan, karena roh Allah yang memimpin. Di luar dari nalar dan pikiran kami. Kenapa bisa terjadi, kenapa dia bisa bersaksi, kenapa dia bisa hauskan jiwa, kenapa dia bisa rindu untuk mencari jiwa. Karena roh Allah tadi yang mengurapi dan memimpin hidup kita. Bukan hanya itu Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan. Kami JKI Sion. Sudah tahu semua ya JKI Sion, Zaitun Ministry. Jikalau bukan karena roh Allah yang memimpin kami, kami pun tidak akan bisa melayani, melakukan tugas pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Zaitun Ministry yang dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan, memberitakan pembebasan tawanan-tawanan kepada orang-orang yang tertawan di dalam penjara, rohnya maksudnya bukan orangnya, rohnya yang tertawan di dalam penjara, roh dan hatinya yang tertawan, yang tidak bisa bertumbuh di dalam Tuhan, yang tidak bisa maju dengan Tuhan, yang tidak bisa memandang kuasa Tuhan. Nah, di sanalah kami diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada mereka. Jikalau bukan karena roh Allah yang memimpin mengurapi kami, Zaitun Ministry tidak akan bisa bergerak. Bahkan JKI Sion pun tidak akan bisa ada jika tanpa kuasa roh Allah tadi yang mengurapi kami ini 7 pastor yang setelah diurapi, dipimpin oleh roh Allah. Kami 7 pastor ini memang gila. Orang gila. Gimana enggak gila? Kami ini bukan latar
pendeta, latar belakang pendeta. Semua kami ini pengusaha, tetapi dipanggil oleh Tuhan, ditangkap oleh Tuhan, menyatukan hati kami. Jadi ketika Roh Allah memimpin kami pribadi dan mengurapi kami, disitulah terjadi satu kesatuan, satu terobosan dari Allah untuk memimpin segala pekerjaan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Secara manusia, sekalipun jikalau kami punya uang untuk buka gereja, itu tidak akan terjadi. Di luar nalar dan pikiran kami. Sebab buka gereja bukan seperti buka toko, ya. Tinggal sewa, buka, selesai. Kita mau jual produk apa, tinggal kita masuk barang. Ini gereja masalah jiwa dan yang paling menakutkan adalah berhubungan dengan Tuhan. Itu yang paling menakutkan. Tetapi sekali lagi, karena Roh Allah yang mengurapi kami, memimpin kami, memperkatakan kepada kami, engkau harus buka. Kami tidak bisa menahan diri. Maka kami 7 pastor berkumpul bersama dan berdoa. Mendapat penyingkapan yang sama, pesan yang sama, dan kami harus mulai buka. Karena Roh Allah yang mengurapi dan memimpin kami melakukan perkara-perkara di luar dari nalar kami. Demikian juga Zaitun Ministry. Jikalau bukan Roh Allah yang memimpin kami dan mengurapi kami, membawa kami kepada pekerjaannya, kami tidak mungkin bisa jalan. Tidak mungkin bisa pergi. Sebab satu perjuangan yang harus kami perjuangkan bukan hanya masalah keuangan, juga masalah keluarga, juga masalah semuanya yang harus kami tinggalkan untuk pekerjaan ini. Pekerjaan Tuhan. Karena Roh Allah yang mengurapi, memimpin kami, melakukan perkara-perkara yang begitu di luar kemampuan kami. Bahkan bukan cuma itu, Tuhan memimpin kepada kami tempat-tempat yang secara manusia itu sulit untuk kami jangkau terus terang. Sulit. Tetapi karena Roh Allah, sekali lagi yang mengurapi kami, Dia yang memampukan kami untuk melakukan pekerjaannya tanpa batas. Kami dibawa kepada pelayanan yang medan yang begitu luar biasa ya. Sangat luar biasa. Ini besok kami kembali ke sana, Tuhan suruh kembali. Satu medan yang begitu luar biasa. Dari Pontianak kami harus menempuh perjalanan pakai mobil hampir 10 jam. Jadi mobilnya berhenti di sana, lalu kami harus naik ojek lagi ke dalam 1 jam. Di sana tidak ada listrik dan tidak ada apapun juga. Kami tidur di rumah penduduk, di gereja, beralaskan papan atau tikar gitu, seadanya. Mandi juga seadanya. Ini karena Tuhan Roh Allah. Jikalau bukan karena Roh Allah yang mengurapi dan memimpin hidup kami, sekalipun kami anak Tuhan, sekalipun kita berjemaat kepada Tuhan di gereja, tetapi jikalau tidak ada dorongan dari kuasa Roh Allah yang membawa kami datang ke tempat itu, yang melakukan tugas pekerjaan Tuhan, tidak mungkin kita bisa melakukan itu. Dan tidak mungkin kita bisa sampai ke sana. Tidak akan mungkin. Karena Roh Allah yang mengurapi, memimpin kami, membawa kabar dan pembebasan kepada mereka-mereka yang terbelenggu, jiwanya yang terbelenggu, jiwa yang terikat. Tuhan memakai kami untuk mereka umatnya di sana. Dan saya percaya malam ini Bapak Ibu kasih Tuhan, bukan kami yang hanya dipakai dan diurapi Roh Allah, tetapi malam ini saya percaya setiap kita yang ada di sini, kita juga akan menerima urapan, lawatan, kuasa yang sama dari Tuhan. Jikalau kita mau mempersilahkan Roh Allah itu bekerja, jikalau kita mau mempersilahkan Roh Allah mengurapi kita untuk memimpin hidup kita,
tanpa batas. Tidak ada yang tidak mungkin. Dikatakan Elia sama dengan kita, manusia biasa. Kami dengan saudara sama, manusia biasa. Kita hanya berseru minta kepada Tuhan dan mempersilahkan Dia memimpin hidup kita. Bukan hanya pada keluarga kita, bukan hanya pada pekerjaan kita, tetapi juga pelayanan kita. Jikalau kita dipimpin oleh Roh Allah yang mengurapi kita, dipimpin oleh Tuhan yang memimpin pelayanan kita, itu berbeda. Sangat berbeda. Jadi yang kita lakukan ini bukan satu rutinitas, tetapi ada satu aura, satu roh di dalam ini yang akan bernyala-nyala, yang melakukan sesuatu buat Tuhan untuk menyenangkan Tuhan. Karena kita ada kontak langsung dengan Tuhan, karena kita berhubungan langsung dengan Tuhan, maka Roh Allah itu akan mengajar kita melakukan sesuatu, bagaimana kita harus melakukannya, bagaimana kita harus mempersembahkannya, bagaimana kita harus melangkah, dan bagaimana kita harus mempersiapkan diri untuk kepada Dia yang kita layani. Jadi kita ketika menerima urapan Roh Allah, dipimpin oleh Roh Allah, kita tidak akan sembarangan melakukan segala sesuatu buat Tuhan. Bukan hanya melayani, juga dalam hidup kita. Ketika Dia memimpin hidup kita, Roh Allah itu ada sesuatu yang berbeda. Kita akan menghormati Dia di dalam segala hal. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah, kita akan menghormati, menghargai Dia dalam segala hal. Maka kita tidak akan sembarang bertindak, tidak akan sembarang berpikir dan melakukan segala sesuatu apapun tanpa seizin Tuhan. Tanpa seizin Tuhan. Bahkan kita tidak akan berani melangkah, melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan kekudusannya, yang bertentangan dengan firman Tuhan. Karena Roh Allah tadi yang mengurapi kita, memimpin hidup kita untuk melihat kemuliaannya. Ketika kita mempunyai Roh Allah yang sesungguhnya memimpin hidup kita, ada sesuatu yang berbeda di dalam diri. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan hanya cara pola pikir kita, tetapi adalah tingkah laku kita, bahasa kita, pikiran kita, seluruh aspek hidup kita. Ada sesuatu yang berbeda. Kenapa? Roh Allah yang mengurapi saya 24 jam. Roh Allah yang mengurapi saya 24 jam. Dia yang mengubah diri saya dari dalam hati ini yang tanpa saya sadari. Yang tanpa kita sadari, Dia yang mengubah kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana saya mempersilahkan Roh Allah memimpin hidup saya saat ini? Bagaimana saya bisa merasakan Roh Allah nyata dalam diri saya? Kejujuran dengan Tuhan Yesus. Pengakuan, kerelaan. Bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukanlah hidupku lagi, tetapi hidup oleh firman Tuhan, hidup karena Allah, anak Allah yang telah menyerahkan hidupnya untuk aku. Jadi kita harus mengakui bahwa hidup yang kuhidupi sekarang, yang kujalani sekarang, bukanlah hidupku lagi, tetapi hidup oleh karena Kristus Tuhan yang hidup ada padaku. Jikalau kita bisa pegang hal ini, maka kita akan bisa mengiringi Tuhan dan menerima urapan Roh Allah. Bapak Ibu terima kasih Tuhan, mari malam ini saya tidak akan lama-lama untuk berkhotbah, tetapi saya ingin mengajak kita mengalami kasih kuasa Tuhan. Urapan Roh Allah tadi yang maha besar yang akan memimpin hidup kita. Jikalau kita bisa mengalami satu terobosan itu, maka hidup kita ada satu pembaharuan, bukan hanya finansial kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi pelayanan kita. Pelayanan kita, semuanya akan diubahkan Tuhan. Jikalau kita mau mempersilahkan Dia untuk memimpin hidup kita.
Seperti tadi yang saya katakan bahwa ketika Roh Allah memimpin kita untuk melakukan segala sesuatu pekerjaannya, seperti yang Tuhan lakukan kepada saudara saya, Pastor Acang dan Pastor Brunfa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saya percaya malam ini Bapak Ibu juga, jikalau sudah menyatu hati dan satu roh dan satu pikiran dengan Tuhan, maka Tuhan juga pasti akan menyatakan segala sesuatu kepada Bapak Ibu di tempat ini. Ini akhir zaman Bapak Ibu. Tuhan sedang menuai jiwa-jiwa bagi dia. Dan waktunya sangat singkat sekali, terlalu singkat. Tuhan akan pakai siapapun juga untuk menuai jiwa-jiwa bagi dia. Tuhan tidak melihat kekuranganmu, ketidakpandaianmu, ketidakbisaanmu, bahkan kekurangan apapun juga. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi yang Tuhan lihat adalah hati kita yang mau merelakan diri kita untuk mau bahwa Tuhan, aku bersedia dan mau hidup bersama Tuhan, melakukan kehendak Tuhan Yesus. Seperti tadi yang saya katakan, Roh Allah akan memimpin kita untuk memberitakan pembebasan bagi mereka yang terbelenggu. Roh Allah akan memimpin kita melepaskan mereka yang terbelenggu, terpenjara, jiwa-jiwa mereka. Saya percaya, jikalau kita punya kerinduan dengan Bapa, Tuhan Yesus yang kita kasihi, dan hidup kita tidak egois, yang selalu memikirkan diri kita, tetapi kita mau memikirkan Allah, maka Tuhan Allah akan menyatakan sesuatu kepada kita untuk melakukan pekerjaannya. Tuhan Yesus telah mati bagi kita. Dia merelakan dirinya, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa Bapak, Ibu, dan saya. Sudah sewajarnya jikalau kita anak-anak yang ditebus oleh Dia. Dia yang telah melepaskan kita dari belenggu dosa yang hidup tidak berguna ini. Orang yang tidak berguna, yang tidak ada artinya. Kita hanya tanah dan debu, tetapi Tuhan yang menjadikan kita berarti bagi Dia. Sudah seharusnya kita Bapak Ibu menyampaikan kabar baik ini kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Mungkin saudara kita, mungkin teman kita, mungkin lingkungan kita. Tidak ada yang tidak mustahil bagi Tuhan, dan tidak yang tidak mungkin bagi Tuhan. Kembali hati ini mau atau tidak. Berapa hari lagi kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus yang akan terangkat ke surga. Sebelum dia terangkat, Tuhan menyampaikan dan pesan kepada murid-murid juga orang sekitarnya. Pergi, beritakanlah Injil. Selamatkan mereka, baptislah mereka di dalam nama Allah Bapa dan Putra Roh Kudus. Dan pesan ini bukan hanya untuk murid-muridnya waktu itu dan orang sekitarnya, tetapi bagi kita yang menerima Dia, yang menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Kristus Tuhan, yang sebagai anak yang menjadi tebusannya. Dan kita bertanggung jawab di dalamnya untuk menyampaikan itu, bahwa Yesus Kristuslah Tuhan, satu-satunya jalan keselamatan bagi umat manusia. Ini yang harus kita beritakan. Ini yang harus kita sampaikan. Percayalah Bapak Ibu, waktu-waktu ini sangat singkat dan sempit sekali. Makanya Tuhan berulang kali, beberapa kali dalam doa kepada saya, bergegaslah dan lebih cepat lagi bergerak untuk aku, selamatkan jiwa-jiwa. Maka Tuhan mempercepat gerakan kami dalam pelayanan Jatun Ministry. Tahun yang lalu kami 2 bulan sekali. Tahun ini kami dipercepat dan diperbanyak 1 bulan sekali. Untuk memberitakan keselamatan, pembebasan bagi mereka-mereka yang terbelenggu, yang terikat, yang terpenjara, supaya mereka dibebaskan, dilepaskan oleh Tuhan. Waktu ini sangat singkat Bapak Ibu, sangat sempit sekali. Jikalau kita memikirkan hari-hari kita, hidup kita, pekerjaan kita, sampai kapanpun kita tidak akan bisa bergerak dan mengikuti kehendak Tuhan.
Tetapi jikalau kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kita. Roh Allah yang mengurapi kita, memimpin kita melakukan sesuatu yang tanpa batas, di luar dari nalar dan pikiran kita. Dan saya percaya malam ini juga Bapak Ibu akan dipimpin oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada siapapun juga. Malam ini, jikalau kita ada 100 orang, satu orang bawa satu bulan, saya percaya nggak sampai 1 tahun gereja ini penuh. Apakah mungkin bisa Tuhan 1 bulan 1 orang untuk saya bawa kepada Tuhan? Mungkin atau tidak? 1 bulan 1 jiwa untuk Tuhan. Mungkin atau tidak? 100 orang malam ini di tempat ini bawa 1 jiwa, berarti 1 bulan ke depan menjadi 200 orang secara ini akan penuh. Akan penuh. Kita bukan lihat kapasitasnya, tetapi penuaian jiwa-jiwa untuk Tuhan Yesus. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus punya target kepada Tuhan. Paling tidak 1 bulan saya bawa 1 jiwa untuk Tuhan Yesus. Doakan itu. Ketika Roh Allah mengurapi saya, maka Dia akan melakukan segala sesuatu tanpa batas. Segala sesuatu yang tidak mungkin, rasanya tidak mungkin. Rasanya tidak bisa. Tetapi jikalau mau, urapan itu akan terjadi, membawa kita, membawa jiwa itu kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Beberapa bulan yang lalu ya, waktu pertama, kedua kali saya ke sini. Kali kedua, Pastor. Dalam doa saya di tempat ini waktu itu Tuhan kasih lihat bahwa tempat ini Tuhan dia akan rombak, tidak seperti ini ruang ibadahnya, agak besar menghadap ke sana. Tidak seperti ini banyak tiang, tetapi semua pelong agak besar, banyak jiwa. Itu yang Tuhan sampaikan dan kasih lihat ke saya. Dan ini belum pernah saya sampaikan kepada pastor juga. Malam ini saya sampaikan. Karena Bapak Ibu malam ini akan dipakai Tuhan untuk menuai jiwa-jiwa ke Dia. Maka tempat ini tidak akan muat lagi. Tidak akan muat lagi. Dan Tuhan akan sediakan itu untuk Bapak Ibu di tempat ini. Siap untuk Tuhan Bapak Ibu? Siap untuk Tuhan? Siap untuk terima lawatan urapan Roh Allah yang besar? Mari bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa Roh Allah yang maha besar malam ini akan mengurapi Bapak Ibu, memimpin kita, membawa kita kepada penuaian jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Saya persilakan Bapak Ibu, jika mau terima urapan, maju ke depan. Saya tidak akan mendoakan, tetapi Bapak Ibu sendiri akan menerima urapan sendiri dari Tuhan. Tuhan sendiri yang mengurapi Bapak Ibu untuk terima urapan itu. Silakan ke depan, terima urapan Roh Allah. Jangan malu. Dari karyamu Tuhan, dari karya kasih, ya. Glory Bapak, silakan Bapak Ibu, jangan malu-malu. Tuhan sendiri yang mengurapimu, bukan saya. Haleluya. Oh, sana bagi Tuhan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia Tuhan. Mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamat jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan.
pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bapak Ibu yang di depan, angkat kau tanganmu tinggi-tinggi. Fokus minta Tuhan urapi saya, Roh Allah yang Maha Besar. Pakai saya Tuhan, pakai saya Tuhan, pakai saya Tuhan. Siap, terima urapannya. Irama Shikar Rama saya. Siap, terima urapannya. 1, 2, 3, touch.
kasih-Mu yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yesus Kristus Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang makin agung, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja Yesus Kristus sempurna kuasa-Mu, agung makna-Mu. Haleluya Bapa. Engkau Tuhan ku
Raja mulia dan Glory Bapa. maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja menyembah Sang Raja Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan.
iman, Tuhan aku sudah sembuh. Santai aja. Dengan iman aku sudah sembuh Tuhan. Yes. Kasihan Tuhan, sempurnakan Tuhan, sempurnakan kelopak kaki dan tangannya Bapa. Irama Shikirama saya. Glory Tuhan, glory, haleluya. Belas kasihan-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan, Kau pakai dia untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Yes. Tuhan Yesus. Masih ada Bapak Ibu mau didoakan, diurapi Tuhan sebelum saya akhiri. Baik, tidak ada, kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk lawatan urapan dan pengurapan. Dan kami percaya malam ini Tuhan Yesus, kuasa Roh Allah yang tanpa batas mengurapi kami, akan memimpin hidup kami, mengubah kami Tuhan, menjadikan kami yang alat bagi Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dan memimpin hidup kami Tuhan di dalam kebenaran, menjadi pelaku-pelaku firman bagi Tuhan Yesus. Terima kasih itu urapan, terima kasih itu kesembuhan, dan terima kasih itu pemulihan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali.